Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, langsung saja kali ini Bu Septi akan melanjutkan untuk pembahasan indikator 24 dan 25. Jadi kali ini kita akan mempelajari dua indikator ya untuk materi matematika. Langsung saja untuk indikator 24 yaitu menyelesaikan soal tentang skala yang berkaitan dengan tema tertentu. Jadi untuk indikator 24 ini yaitu materinya tentang skala. Nah, jangan lupa dalam skala ini ada istilah JP. JP itu jarak pada peta atau jarak pada gambar, atau bisa juga misalnya dalam soal itu panjang pada peta atau panjang pada gambar, atau tinggi pada peta atau tinggi pada gambar, seperti itu ya. Jadi bisa jarak, bisa tinggi, bisa panjang pada peta atau gambar. Nah, untuk JP, jarak pada peta, itu satuan yang digunakan yaitu cm. Jadi kalau dalam soal itu kok satuannya cm, itu berarti jarak pada peta. Kemudian JS itu jarak sebenarnya atau panjang sebenarnya atau tinggi sebenarnya juga bisa. Nah, satuannya ini bisa meter atau bisa kilometer. Kemudian SS itu skala. Nah, untuk mengingat, untuk mempermudah kita mengingat, di sini bisa kita buat dalam bentuk segitiga yang posisinya di atas itu JS ya, jarak sebenarnya. Kemudian yang bawah ini ada JP, jarak pada peta atau gambar, dan skala. Nah, ini artinya berarti kalau kita akan mencari jarak sebenarnya, ini berarti caranya jarak pada peta dikali skala. Jadi yang sejajar ini dikali ya. Nah, ini jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta kali skala dikali. Nah, kalau misalnya kita akan mencari jarak pada peta, berarti jarak sebenarnya ini yang posisinya di atas dibagi skala ya. Jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya dibagi skala. Kalau kita akan mencari skala, berarti ini sama seperti jarak pada peta tadi, jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta ya. Jadi kalau akan mencari skala yaitu jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Langsung saja ke contoh soal, misalnya nomor 1. Skala sebuah peta 1:1.500.000. Jarak kota Yogyakarta 135 km. Jarak Yogyakarta pada peta adalah titik-titik sentimeter. Nah, kita cari dulu dalam soal ini yang diketahui itu apa. Nah, yang diketahui yang pertama ini tadi, kalau ada banding-banding seperti ini pasti skala ya. Skalanya yaitu 1 bandingnya ini tidak perlu kita tulis, yang kita tulis yang belakang saja. Ya, skalanya 1.500.000 ya, yang bawah ini, yang belakang 1.500.000. Kemudian ini 135 km. Nah, satuannya kilometer, ini berarti pasti jarak sebenarnya karena satuannya kilometer ya. JS sama dengan 135 km. Kemudian yang disuruh mencari yaitu jarak Yogyakarta pada peta atau JP. Nah, jangan lupa cara mencari jarak pada peta ini tadi yaitu jarak sebenarnya dibagi skala ya, jarak sebenarnya dibagi skala. Nah, jarak sebenarnya yaitu 135 km. Nah, kita tulis di sini 135 km dibagi skalanya 1.500.000. Nah, 135 dibagi 1.500.000 kan tidak bisa ya. Makanya ini kilometernya kita ubah dulu ke sentimeter. Nah, anak-anak ingat satuan panjang mulai dari kilometer sampai milimeter ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Supaya untuk memudahkan untuk mengingat, ini bisa kita bunyikan seperti ini. Kalau haus dapat minum
dengan cangkir merah. Nah, seperti itu ya. Ini besok akan kita bahas lagi kalau sudah masuk ke materi satuan panjang ya. Ini kita bahas sekilas saja. Nah, ini tadi dari kilometer akan kita ubah ke sentimeter. Nah, kilometer kan letaknya di sini kilometer. Sentimeter, nah di bawah sini. Dari kilometer ke sentimeter itu kan turun. Nah, turun berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5. Untuk memudahkan, kalau turun itu berarti kita tambahi 0 ya. Karena ini turunnya 5, jadi kita tambahi 0,5 sesuai berapa kali turunnya tadi ya. Kita tambahin 0,5 di sini ya. 135 ditambahin 0,5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 13.500.000 dibagi 1.500.000. Nah, supaya tidak terlalu banyak dalam membagi, ini karena di atas dan di bawah sama-sama ada nolnya bisa kita coret. Jangan lupa dengan catatan banyak nol yang dicoret harus sama. Coret, 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 coret. Jadi coretnya atas bawah gitu ya. Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Nah, kebetulan ini sama ya nolnya ya. Yang atas habis, yang bawah juga habis. Berarti udah stop. Berarti sekarang tinggal ini saja yang dibagi. 135 dibagi 15. Bisa anak-anak cari pakai poro gapit. 135 dibagi 15 yaitu 9. 9 apa? 9 cm. Jadi jarak pada peta yaitu 9 cm. Selesai. Ini contoh nomor 1. Nah, sekarang contoh nomor 2. Contoh nomor 2, panjang ruas jalan gorongan pada peta adalah 18 cm. Skala peta 1:300. Panjang sebenarnya ruas jalan gorongan adalah titik-titik meter. Nah, sama di sini kita cari dulu yang diketahui itu apa. Nah, di sini yang diketahui yaitu ini ya, 18 cm. Cm itu berarti pasti itu nih, di sini bukan jarak tapi panjang ya. Jadi ini sama saja artinya panjang pada gambar karena cm berarti pada gambar. Panjang pada gambar itu tadi sama saja dengan jarak pada peta itu sama, JP PG sama ya. Jadi ini sama saja tadi jarak pada peta sama, jarak panjang sama, peta gambar itu sama, okay. Nah, kemudian skala peta 1:300. Nah, jadi skalanya yaitu 300. 1 bandingnya nggak usah ditulis. Yang ditanyakan adalah panjang sebenarnya berapa meter. Nah, panjang sebenarnya itu sama saja dengan jarak sebenarnya ya. Cara mencari jarak sebenarnya yaitu ini tadi, jarak pada peta dikali skala ya. Jarak pada peta atau panjang pada gambar dikali skala sama dengan jarak pada gambar atau panjang pada gambar yaitu 18 cm dikali skala. Skalanya 300. Nah, jadi 18 kali 300 berapa? 18 kali 3 itu 54. Nah, tinggal kita nambahin di sini masih ada 02. Jadi 5400 cm. Nah, ini tadi disuruh mengubah ke meter sama dengan berapa meter. Nah, kita lihat dari ini tadi ya. Ini disuruh mengubah dari cm ke meter. Nah, cm letaknya di sini cm. Meternya di sini. Nah, cm ke meter berarti sekarang naik. Kalau naik berarti nanti nolnya kita coret ya. Naik berapa ini? Naik 1, 2. Naik
2, berarti nolnya kita coret 2, 1, 2, berarti ini jadi 54 meter. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Bu Septi jelaskan lagi untuk pengubahan satuan tadi ya. Di sini Bu Septi ada 3 contoh. Misalnya 450 cm diubah ke meter. Nah, tadi dari cm ke meter itu kan naik 2. Nah, kalau yang ini tadi mudah karena nolnya juga ada 2, jadi tinggal kita coret saja. Nah, kalau yang ini contoh soal yang pertama ini nolnya hanya 1. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Nah, caranya yaitu ini tadi kan naik 2 ya, naik 2. Kita hitung dari angka yang paling belakang, kita hitung ke kiri 2 langkah ya. 1, 2. Nah, di depannya ini kita beri koma. Jadi 4,50, tapi nolnya tidak perlu kita tulis jadi 4,5. Nah, sekarang misalnya 750. Nah, sama 2 langkah ya dari belakang. 1, 2, koma. Jadi 7,50 atau 7,5. Nah, sekarang kalau 725 cm ke meter. Nah, berarti sama 2 langkah. 1, 2, koma. Jadi 7,25 seperti itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya ini 35 cm sama dengan berapa meter? Nah, berarti sama 2 langkah dari belakang. 1, 2. Nah, koma. Depannya enggak ada apa-apanya. Nah, ini bisa kita tambahi 0. Jadi 0,35. Nah, seperti ini ya untuk pengubahan satuannya. Nah, kemudian nanti untuk indikator 24 ini Bu Septi nanti beri 3 soal latihan. Ini sebenarnya ada 6, tetapi anak-anak coba 3 nomor dulu, nomor 1 sampai nomor 3. Nah, di sini nanti Bu Septi akan menjelaskan caranya dulu ya, cara pengerjaannya ini ya. Nah, anak-anak simak dulu mulai dari nomor 1. Tinggi lantai 2 pada gambar gedung 8 lantai di sketsa gambar berskala 1:125 adalah 4 cm. Tinggi gedung sebenarnya ada titik-titik meter. Jadi untuk nomor 1 ini hati-hati ya. Jadi maksudnya gedungnya ini terdiri dari 8 lantai ya. Jadi tingkat 8, ada 8 lantai. Kemudian tinggi lantai 2, jadi dari lantai dasar sampai ke lantai 2 itu tinggi pada gambar ini 4 cm ya. Ini tinggi 2 lantai nih ya. Tinggi lantai 2. Nah, pertama anak-anak tulis dulu nanti skalanya berapa, jelas ini ya skalanya. Nah, kemudian tinggi pada gambar. Nah, tinggi pada gambar tadi untuk tinggi lantai 2 itu kan 4 cm. 4 cm itu 2 lantai. Nah, berarti anak-anak harus cari dulu berarti tinggi 1 lantai itu berapa. Nah, berarti kalau 2 lantai itu tingginya 4 cm, berarti kalau 1 lantai berarti ya tinggal 4 dibagi 2. Nah, jadi ini nanti untuk tinggi pada gambar 1 lantai yaitu 2 cm ya. Kalau sudah ketemu skala dan tinggi pada gambar untuk tinggi 1 lantainya, kemudian anak-anak cari tinggi sebenarnya. Ini juga tinggi sebenarnya 1 lantai dulu. Nah, jangan lupa untuk mencari tinggi sebenarnya, caranya yaitu tinggi pada gambar dikali skala ya. Tinggi pada gambar tadi sudah tahu, ini kali skalanya tadi dalam soal berapa, terus dikalikan. Nah, itu kalau sudah dikalikan satuannya masih cm. Kalau sudah ketemu hasilnya, kemudian dari cm diubah ke meter ya. Nah, kalau sudah ketemu tinggi sebenarnya 1 lantai, baru anak-anak cari tinggi gedung. Nah, tinggi gedung tadi kan gedungnya terdiri dari 8 lantai. Nah, kalau 1 lantai itu tingginya ini tadi sudah ketemu ini. Nah, berarti kalau 8 lantai tingginya berapa ya? Berarti tinggal 8 kali ini hasilnya ini tadi berapa. Seperti itu ya. Itu untuk nomor 1. Sekarang untuk nomor 2. Salah satu sisi
Jalan Pangeran Hasanuddin akan ditanami pohon perindang dengan jarak tanam antar pohon 20 meter. Jarak antar tanaman pertama dan keempat pada peta berskala 1:800 adalah titik-titik sentimeter. Nah, jadi untuk nomor 2 ini yang diketahui apa saja? Yang diketahui yang pertama yaitu ini. 20 meter itu apa? 20 meter adalah jarak meter ya. Berarti jarak sebenarnya antar pohon ya. Jarak antar pohon sebenarnya 20 meter. Jadi jarak dari pohon pertama ke pohon kedua ini 20 meter. Ini jarak sebenarnya. Kemudian apalagi yang diketahui? Skalanya yaitu 1.800. Satu bandingnya bukan 1.800 ya, tapi ini ini kan 1:800. Jadi ini skalanya yaitu 800. Skalanya 800 untuk nomor 2. Nah, kalau sudah ketemu skala dan jarak antar pohonnya, nah tadi yang disuruh mencari itu kan ini ya, jarak antara pohon atau tanaman pertama sampai ke 4. Jadi jarak dari tanaman pertama sampai ke 4. Nah, tadi kita baru mengetahui jarak antar tanaman. Jadi baru kita ketahui jarak dari pohon pertama ke pohon kedua yaitu 20 meter. Nah, kalau jarak pohon pertama dan kedua ini 20 meter, berarti jarak pohon pertama sampai jarak pohon keempat ini berapa? Ya, berarti caranya bagaimana? Apakah 4 kali 20 karena pohonnya ada 4? Tidak ya. Ini 20, berarti sini juga 20. Ini juga 20. Nah, berarti 20-nya kan hanya ada berapa? Ini hanya ada 3. Berarti di sini nanti 3 kali 20 berapa? Ya, jadi pohon yang pertama jangan ikut dikalikan ya. 3 kali 20 ini diisikan di sini. Nah, kalau sudah ini kan jarak sebenarnya yang disuruh mencari tadi jarak pada peta ya, jarak pada peta. Nah, berarti kita cari jarak tanaman 1 sampai ke 4 pada peta, yaitu mencari jarak pada peta itu kan caranya jarak sebenarnya dibagi skala ya, sama dengan jarak sebenarnya tadi ini berapa, hasilnya ini dibagi skalanya 800. Nah, hasilnya berapa ya. Jangan lupa nanti ini Satuannya untuk jarak sebenarnya kan masih meter. Jangan lupa sebelum dibagi nanti satuannya diubah dulu ke sentimeter baru dibagi ke skala. Itu cara nomor 2. Sekarang nomor 3. Sebuah jembatan dibangun di atas tiang sebanyak 36 buah. Jadi di sini ada jembatan yang di atasnya itu ada 36 buah tiang. Jarak antara tiang yang satu dengan yang lainnya yaitu 8 cm. Ini jarak pada gambar ya, jarak antar tiang pada gambar yaitu 8 cm. Kemudian skalanya 1:150. Panjang jembatan tersebut sebenarnya adalah berapa kilometer. Jadi ini kebalikannya yang nomor 2. Kalau yang nomor 2 tadi yang disuruh mencari jarak pada peta, kalau yang ini disuruh mencari yang panjang sebenarnya. Nah, kita tulis dulu di sini. Ya, kita tulis dulu. Yang diketahui tadi apa? Yang diketahui pertama yaitu nih, banyak tiangnya yaitu 36. Nah, kemudian jarak antar tiang pada gambar tadi berapa? Jarak antar tiang pada gambar yaitu 8 cm. Nanti diisikan di sini. Kemudian skalanya berapa? Nah, ini skalanya 150 diisikan di sini. Nah, kalau sudah, sebelum kita mencari panjang jembatan, kita cari dulu
jarak antar tiang sebenarnya. Nah, untuk mencari jarak antar tiang sebenarnya caranya yaitu jarak pada gambar kali skala. Jarak pada gambar tadi berapa ini? Kemudian kali skala. Skalanya tadi berapa ya? Kalau sudah ketemu, ini hasilnya masih sentimeter. Jangan lupa diubah ke meter. Nah, kalau sudah ketemu jarak antar tiang sebenarnya, baru kita cari panjang jembatan. Nah, panjang jembatannya tadi kan terdiri dari 36 buah tiang ya. Apakah terus 36 dikali jarak antar tiang? Tidak ya, ini seperti yang nomor 2 tadi. Nah, ini meskipun pohonnya ada 4, tetapi hanya dikali 3 ya 20-nya. Jadi yang pohon pertama ini tidak kita hitung. Nah, ini juga sama. Ini tadi tiangnya ada 36, tetapi jangan 36 dikali jarak antar tiang, tetapi 36-nya harus dikurangi 1 dulu ya. Karena yang tiang pertama itu jangan kita hitung, jangan ikut dikalikan. Jadi ini 36 kurangi 1 baru dikalikan jarak antar tiang sebenarnya tadi berapa. Ya, hasil pengurangannya kali ini ketemu, hasilnya selesai. Nah, ini cara untuk pengerjaan indikator ke-24. Silahkan nanti diikuti langkah-langkahnya ya. Lanjut untuk indikator 25, yaitu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan kuantitas yang berbeda. Jadi untuk indikator 25 ini kita mulai masuk ke materi konversi satuan ya. Yang pertama yaitu konversi satuan kuantitas. Kuantitas itu kan banyak suatu benda. Nah, untuk satuan kuantitas di sini ada rim, gross, lusin, dan kodi. Nah, anak-anak perhatikan ya. Dan ini wajib hafal ini. 1 rim itu sama saja 500 lembar. Jadi kalau anak-anak membeli kertas 1 rim itu berarti isinya adalah 500 lembar ya. Kemudian 1 gross itu sama saja 12 lusin. Atau 1 gross itu sama saja 144 buah ya. Nah, kemudian 1 lusin itu ada 12 buah. 1 kodi 20 buah. Ini wajib hafal ini. Langsung saja ke contoh soal. Ibu membeli sendok 6 lusin, baju 3 kodi, dan gelas 3,5 lusin. Jumlah barang yang ibu beli ada titik-titik biji. Biji itu sama dengan buah ya, sama biji, buah sama. Lembar sama artinya jadi satu satuan ya. Nah, di sini tadi ada sendok, baju, dan gelas. Yang disuruh mencari yaitu jumlah barang secara keseluruhan. Nah, berarti nanti sendok, baju, dan gelasnya kita jumlahkan atau kita tambah. Nah, tetapi kita kan belum tahu ya berapa buah masing-masing. Nah, pertama dari sendok dulu. Sendoknya tadi kan 6 lusin. Nah, kita cari dulu 6 lusin itu berapa biji atau berapa buah. Nah, 6 lusin, 1 lusinnya tadi adalah ini, perhatikan, 12 buah. Atau sama saja 12 biji. Berarti kalau 6 lusin berarti sama saja 6 kali 12 ya. Saya ulangi ya, 6-nya dari ini 6 lusin, 12-nya dari ini karena 1 lusin itu kan 12 buah. Jadi 6 kali 12 hasilnya 72. Kemudian bajunya tadi 3 kodi, 1 kodinya 20. Berarti kalau 3 kodi 3 kali 20 hasilnya yaitu 60. Nah, kemudian yang ketiga gelas. Gelasnya tadi 3,5 lusin. Nah, 3,5 lusin berarti karena 1 lusinnya ada 12, berarti 3,5 kali 12. Nah, di sini untuk perkaliannya ini kan ada komanya. Nah, ini Bu Septi beri contoh cara mengalihkan kalau itu berupa desimal ya, atau ada koma-komanya. 3,5 kali 12. 3,5 kali 12. Nah, cara mengalihkannya biasa ya, pakai cara susun, kemudian komanya tidak usah kita perhatikan dulu. Jadi ini kan 3,5
koma 5 kita tulis 35, tidak usah diberi koma dulu, kali 12 ya, biasa kita kalikan. 5 kali 2 10, nyimpen 1, 3 kali 2 6, tambah 1 7, 5 kali 1 5, 3 kali 1 3, kita tambahkan 0, 7 tambah 5 12, nyimpen 1, kemudian 3 tambah 1 4, 420. Nah sekarang ini baru coba anak-anak perhatikan, ini 420. Anak-anak perhatikan, untuk yang kita kalikan tadi, angka yang di belakang koma itu ada berapa angka ya? Yang ini tidak ada komanya, nah komanya yang ini. Nah, angka di belakang koma itu ada berapa angka? Ada ini. Ada satu angka di belakang koma, bukan 5 ya, tapi 1. Ini ya, ada satu angka. Nah, karena ada satu angka di belakang koma, maka ininya juga hasilnya juga sama, satu angka di belakang koma. Jadi kita hitung dari angka paling belakang 1, koma. Nah seperti itu ya. Jadi hasilnya 42,0. Nah koma 0 ini kan tidak ada artinya, karena kalau 0 di belakang koma, nolnya paling belakang itu boleh dihilangkan ya, tidak ada nilainya. Jadi 42,0 sama saja 42, seperti itu ya. Jadi kalau yang dikalikan itu ada satu angka di belakang koma, berarti hasilnya juga satu angka di belakang koma. Kalau nanti yang dikalikan itu dua angka di belakang koma, berarti hasilnya juga dua angka di belakang koma, dan seterusnya ya. Jadi ini hasilnya 42. Nah kalau sudah, karena ini yang ditanyakan jumlah, jadi tinggal kita jumlahkan atau kita tambahkan. 72 tambah 60 tambah 42, 2 tambah 2 4, 7 tambah 6 13, 13 tambah 4 17, jadi 174 biji. Selesai ya. Ini untuk contoh soalnya. Ini contoh soalnya hanya Bu Septi beri satu saja. Nah sama seperti indikator 24 tadi, untuk indikator 25 ini nanti juga Bu Septi beri 3 soal latihan, dan di sini juga sudah Bu Septi tuliskan langkah-langkah pengerjaannya. Untuk yang nanti kebingungan bisa mengikuti langkah-langkah ini. Coba anak-anak simak soalnya. Mulai dari nomor 1. Perhatikan nomor 1. Koperasi Sekolah SD Harapan mempunyai persediaan buku 1/4 lusin dan 1,5 gros pensil. Selama seminggu koperasi dapat menjual 0,25 gros buku dan 45 buah pensil. Untuk menambah persediaan, koperasi sekolah membeli 120 buah buku dan 7 lusin pensil. Persediaan buku dan pensil di koperasi sekarang ada berapa buah? Ya, jadi untuk nomor 1 ini tadi kan ada 2 barang, yaitu buku dan pensil. Nah, di sini kita cari dulu sendiri-sendiri ya, buku sendiri, pensil sendiri. Nah, untuk bukunya tadi pertama kan persediaannya 1/4 lusin ya, 1/4 lusin buku. Kita tulis di sini 1/4 lusin. Nah, kemudian selama seminggu koperasi dapat menjual. Kalau menjual, terjual itu kan berarti barangnya berkurang. Nah, berarti dikurangi. Kurangi berapa? 0,25 gross ya. Berarti kurangi 0,25 gross. Nah, kemudian untuk menambah persediaan, koperasi sekolah membeli. Membeli berarti ditambah. Membeli berapa bukunya? 120 buah. Nah, berarti bukunya yaitu 1/4 lusin kurangi 0,25 gross ditambah 120 buah. Nah, kalau sudah, kita cari masing-masing, kita ubah ke buah. Yang mulai dari depan ini 1/4 lusin. Supaya ini bisa kita kalikan, 1/4-nya kita ubah ke pecahan biasa ya. 2 kali 4 8, 8 tambah 1 9, berarti 9/2. Lusin, 1 lusin tadi kan ada 12, berarti 9/2 kali 12 ya. Nanti cara menghitungnya 12
dibagi 2, hasilnya dikali 9 gitu nggih. Dikurangi 0,25 gross. Nah, 1 gross itu ada 144 buah. Berarti 0,25 kali 144. Nah, cara menghitungnya seperti yang ini tadi. Ini 0,25 kali 144. Anak-anak kalikan saja. 25 kan 0 depan itu enggak ada nilainya ya. Jadi langsung 25 kali 144. 144-nya boleh di atas. Nah, anak-anak cari nih nanti hasilnya berapa. Nah, kalau sudah ketemu hasilnya nih nanti, nah, ini yang di belakang koma ada berapa angka? 1, 2. 2 angka di belakang koma. Berarti nanti hasilnya juga dihitung dari belakang 2 angka kemudian di koma. Seperti itu nggih, seperti yang ini tadi. Nah, kemudian nanti hasilnya ditulis di sini ditambah 120. Nah, ini sudah buah berarti tetap 120. Nah, nanti hasilnya ini dikurangi hasilnya ini ditambah 120, hasilnya berapa? Itu untuk buku. Nah, kemudian yang pensil tadi persediaannya berapa? 1,5 gross. Ditulis 1,5 gross. Kemudian yang terjual kurangi terjual berapa? 45 buah, berarti kurangi 45. Ditambah tadi membeli lagi berapa? 7 lusin. Nah, berarti ditambah 7 lusin. Berarti yang pensil 1,5 gross kurangi 45 buah ditambah 7 lusin. 1,5 gross, 1 grossnya 144, berarti 1,5 kali 144, hasilnya berapa? Jangan lupa ini ya, ada satu angka di belakang koma. Jadi 144 kali 15 berapa? Kemudian hasilnya satu angka di belakang koma ya. Kemudian dikurangi 45-nya tetap karena ini sudah buah, ditambah 7 lusin. 1 lusinnya 12, berarti 7 kali 12 hasilnya berapa? Kemudian dihitung. Nah, kalau sudah ketemu banyak buku dan pensilnya, kemudian persediaan buku dan pensil berarti ada berapa buah, ini tinggal kita tambahkan. Buku dan pensilnya ditambahkan, ketemu nomor 1. Lanjut untuk untuk latihan nomor 2. Kelompok PKK RW 6 mempunyai persediaan 2,5 gross, 4 lusin, 7 buah piring. Sebanyak 2 lusin, 3 buah itu berupa piring besar, 1 gross 6 buah berupa piring kecil, dan selebihnya atau sisanya berupa piring sup. Yang ditanyakan berarti piring supnya ada berapa buah. Nah, ini yang pertama. Dari persediaannya tadi, persediaan itu berarti total ya, berarti jumlah piring besar tambah piring kecil tambah piring sup. Nah, totalnya yaitu 2,5 gross, 4 lusin, 7 buah. Ini artinya berarti persediaannya sama dengan 2,5 gross tambah 4 lusin tambah 7 buah. Jadi ini sama saja 2,5 gross tambah 4 lusin tambah 7 buah. Nah, kalau sudah, kemudian ini masing-masing diubah dulu ke buah. 2,5 gross berarti sama saja berapa kali berapa tadi? 2,5 kali 1 grossnya tadi berapa? Tambah 4 lusin berarti 4 kali berapa 1 lusin? Ditambah 7. Ini tetap karena sudah buah. Nah, kalau sudah, hasil perkaliannya ini taruh sini, tambah hasil perkaliannya ini taruh sini, tambah ini tadi berapa? 7 ya, sama dengan terus ditambahkan semua. Nah, kemudian kalau ini sudah ketemu jumlah piringnya secara keseluruhan, nah kemudian yang piring besar tadi 2 lusin 3 buah. 2 lusin 3 buah itu artinya sama saja 2 lusin ditambah 3 buah. 2 lusin berarti sama saja 2 kali berapa? 1 lusinnya ditambah 3 buah, 3-nya tetap karena sudah buah. Kemudian hasil kalinya taruh sini, 2 lusin ini tadi berapa hasilnya ditambah 3 sama dengan berapa. Kemudian yang piring kecil
piring kecilnya 1 gros 6 buah. 1 gros 6 buah berarti sama saja 1 gros ditambah 6 buah. 1 gros tadi sudah ada ya. 1 gros itu berapa? Tinggal tulis sini berapa buah ya. 1 gros itu ditambah 6 sama dengan berapa. Nah, kalau sudah ketemu total piringnya, piring besar dan piring kecil, tinggal kita cari piring supnya. Piring supnya berarti total piring atau persediaannya ini tadi dikurangi banyaknya piring besar ditambah piring kecil. Nah, hasilnya berapa? Sudah ketemu untuk nomor 2. Sekarang nomor 3, ini bukan soal cerita ini ya. Hasil 6 lusin kurangi 3 kodi ditambah 3 1/2 lusin sama dengan titik-titik biji. Nah, langsung saja 6 lusin berarti berapa kali berapa? 6 lusin sama saja berapa kali berapa? Kurangi 3 kodi. 3 kodi berarti berapa kali berapa? 1 kodinya tadi berapa ya, tulis sini 3 1/2 lusin. Nah, supaya bisa dihitung 3 1/2 nya jangan lupa diubah dulu ke pecahan biasa, taruh sini kali. Nah, 1 lusin itu berapa biji, taruh sini. Kemudian masing-masing ini dikali, taruh sini. Ini juga dikali, hasilnya taruh sini. Ini juga dikali, taruh sini hasilnya. Kemudian tinggal ini kurangi ini tambah ini, hasilnya berapa, selesai. Nah, ini tadi langkah-langkah untuk pengerjaan indikator 25 ya. Silakan untuk soal latihannya, kalau anak-anak bingung dalam mengerjakan, anak-anak bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah Bu Septi tuliskan ini ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.